Oke, selamat pagi teman-teman semua dan kita ketemu lagi di Ngobrol Apa? Ngobrol seru sekitar apa saja. Oke, kita ulang lagi Pak. Ngobrol seru seputar apa aja gitu. Oke, baik. Selamat pagi semua dan sekarang kita sama Pak Oti di Ngobrol Apa? Ngobrol seru seputar apa aja. Oke, mantap. Jadi pada pagi hari ini kita kedatangan tamu. Ya, kedatangan tamu. Kalau biasanya tamu-tamunya ini teman-teman yang masih secara usia masih muda nih, begitu. Nah, sekarang kita kedatangan Pak Oti. Selamat datang Pak Oti. Terima kasih. Jadi untuk undangannya. Ya, betul. Kalau yang kemarin-kemarin kan yang terakhir sekali itu saya sama Hiskia, Pak. Oh, dia iya, masih teman sepantaran. Sebelumnya sama Mas Verlon, sama Priska, sama Tabita. Nah, sekarang sama Pak Oti nih. Sama Bapak senior. Oke. Biasanya panggil teman-teman ya, sekarang panggil Pak nih. Sekarang manggilnya Pak, biasanya teman-teman atau manggil namanya langsung malah, Pak. Oke, ini agak deg-degan juga nih sama Pak Oti. Oke. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas sesuatu yang seru tentunya, nggak kalah seru dari episode-episode sebelumnya ya. Kita akan ngobrolin tentang vaksin, gitu Pak Oti. Nah, tapi sebelumnya nih aku mau kasih tahu buat kalian supaya kalian inilah bisa ingat-ingat ya. Jadwalnya kita itu hari Selasa jam 6 sore. Itu di YouTube di Plus Media dan kalau misalkan live-nya itu setiap 2 minggu sekali di hari Senin pagi jam 9. Oke, terima kasih yang buat gabung lewat aplikasi atau lewat website kita di etwr.org. Thank you banget. Jangan lupa ngajakin yang temennya, ayo. Ajakin temennya yang lain buat nonton juga, buat dengerin juga bareng. Dan jangan lupa untuk Anda juga bisa berinteraksi langsung lewat chatbox yang ada di aplikasi ataupun chatbox yang ada di website ytwr.org. Oke, kita langsung aja nih Pak Oti. Oke, tapi sebelumnya terima kasih nih Pak Oti sudah senang sekali. Ya. Mungkin ada sesuatu yang perlu dijawab, nanti coba saya akan jawab. Sesuai dengan apa yang saya alami. Oke, nah ini Pak Oti sudah siap menjawab loh. Jadi kalian harus tanya-tanya semua di chatbox. Oke, Pak Oti. Kan Pak Oti sudah divaksin betul ya Pak ya? Ya, sudah. Sudah divaksin. Saya divaksin tanggal 27 Februari ya. 27 Februari. Februari ya. Ya betul. 27 Februari. Oke. Betul. Itu tahap pertama. Kemudian tahap berikutnya saya baru divaksin tanggal 14. Jadi 2 minggu setelah vaksin pertama. 2 minggu setelah vaksin pertama. Oke. Itu Ya. apakah semua memang begitu Pak? Ada dua kali dosis suntikan gitu? Pada umumnya memang 2 kali dosis, tapi untuk lansia itu ada jeda waktu agak lama. Oke. Jadi beda kalau saya mungkin belum lansia ya. Oke, Pak. Walaupun sudah dipanggil Bapak begitu. Iya. Tapi masih di bawah 50. Oh, kalau dari 50 ya, 2 minggu. Jadi masih rata-rata kalau lansia paling tidak 60 lebih ya. 60 lebih baru bisa divaksin 2 minggu. Ketentuannya seperti itu. Oh, begitu. Jadi yang lansia memang waktu itu ada juga sebagian lansia kemudian diarahkan supaya beberapa minggu setelah itu. Kalau kami kan 2 minggu. Oh iya. Itu gelombang pertama betul Pak? Kalau di kami di sini waktu itu kayaknya sebelumnya sudah ada sih. Oke. Sudah ada. Cuma waktu itu saya ikut kelompok layanan publik seperti juga gabung dengan kaum rohaniawan ya waktu itu. Jadi ada beberapa kemudian kita ikut ya, dan ada kesempatan juga untuk ikut, senang sekali. Oh iya Pak, kebetulan karena virusnya ini makin mengganas, bermutasi terus. Oke, nah kalau mau divaksin itu ini secara umum Pak ya, itu apakah ada syarat secara medis atau syarat apa gitu Pak? Iya, yang jelas informasinya waktu saya dapat undangan seperti itu, syarat-syaratnya bahwa sebelumnya tidak kena penyakit komorbid begitu ya. Komorbid itu istilahnya apa ya? Ada penyakit yang bawaan begitu. Oke, penyakit bawaan. Ya, jadi kayak misalnya penyakit hipertensi, kemudian jantung, kemudian yang berkaitan dengan pernafasan juga seperti itu. Oke. Dan setelah dicek ternyata saya tidak ada masalah. Dan itu bisa menerima vaksin. Ya. Kemudian umurnya juga ada ketentuannya waktu itu 18 tahun ke atas. Oh, 18 tahun dari sisi ke atas. umur ya. Karena waktu itu saya sebagai perwakilan istilahnya yang bisa ikut, rata-rata ya umur saya lah waktu itu.
Oh, yang ikut memang seumuran semua ya, Pak? Ya, waktu itu saya bergabung dengan ada tim pemadam kebakaran begitu, kemudian ada dari para rohaniawan yang memang harus mendapatkan prioritas begitu. Layanan publik yang memang berhadapan langsung dengan umat, berhadapan langsung juga dengan publik ya waktu itu. Jadi kita sama-sama ya udah senang sekali. Oke. Pada saat itu nih Pak, waktu mau divaksin itu kan ada syarat kesentuhan medis yang harus dipenuhi nih. Iya. Nah, kalau dari Pak Oti sendiri ada persiapannya nggak sih Pak sebelumnya gitu? Saya tidak ada persiapan khusus ya, karena ya mungkin kalau dari saya sendiri saya sudah menunggu-nunggu sih. Oke. Karena saya sudah menunggu-nunggu kapan ini saya divaksin nih. Kalau bisa yang awal-awal. Oke. Tapi ternyata boleh dikatakan masih awal juga sih. Iya Pak, masih awal banget itu. Masih awal. Jadi karena saya sudah siap, jadi ya saya sudah siapkan diri. Artinya makan makanan yang sehat lah. Selama ini juga tidak makan makanan yang kurang sehat dan juga tetap menjaga protokol kesehatan dan sebagainya yang berkaitan dengan hal-hal yang ternyata waktu itu ditanyakan ada sakit penyakit yang mengarah seperti misalnya batuk dan sebagainya, kemudian yang mengarah ke gejala seperti itu. Sejauh ini nggak ada masalah saya. Oh gitu. Nggak ke dokter juga, nggak ke rumah sakit juga, nggak ada kontak dengan orang-orang yang terkena begitu. Jadi nggak ada istilahnya historinya tuh nggak ada seperti itu. Karena nggak ada dan ketika dicek sudah oke berarti. Langsung ya. Lama nggak sih Pak? Sebenarnya tidak lama ya. Kita hanya dibutuhkan untuk cek dari sisi medisnya, memang dicek darahnya juga, kemudian kolesterol juga ya, kemudian tensi darah tentu, tensi darah juga pokoknya tidak boleh 180 ke atas lah. 180 ke atas. Oke. Nah, jadi waktu itu memang normal. Kemudian saya pas antri itu termasuk orang kedua. Orang kedua. Jadi ada satu teman dari beliau rohaniawan juga ya, waktu itu. Kemudian saya orang kedua. Prosesnya nggak terlalu lama sih dan bisa berjalan dengan baik. Semuanya serba sistemnya cukup bagus lah. Sudah dipersiapkan gitu, sudah dipersiapkan dari bidang dinas kesehatan juga yang ada di sini waktu itu juga sudah siap. Jadi kita tinggal ngikutin aja. Oke. Kita masuk yang kedua nih Pak. Ini yang sering ditanyakan sama orang-orang ya, apalagi yang belum vaksin. Bayar apa enggak sih Pak? Gitu. Ini ada yang tanya soalnya seperti itu. Selama ini saya belum pernah ada vaksin seperti ini bayar ya. Dan saya juga memang tidak bayar karena saya langsung waktu itu diinfokan kebetulan waktu itu dari dinas kesehatan juga kan, yang langsung kontak dengan dengan pihak-pihak terkait lah. Kemudian saya diminta. Kalau saya diminta, saya ikutin aja. Oh iya betul Pak. Kebetulan saya diminta, saya ikutin aja dan saya sudah siap. Jadi tidak bayar. Semuanya prosesnya bisa berjalan dengan baik dan disediakan semua dari pihak pemerintah. Oke. Ini kalau boleh tahu nih Pak, habis divaksin itu apa sih yang nggak boleh atau harusnya dilakukan? Ya, jadi setelah selesai ini ya, waktu proses setelah selesai divaksin kan, kita kan tunggu 30 menit. Untuk mengetahui tunggu di lokasi ini. Tunggu di lokasi. Jadi belum dapat hasil istilahnya suratnya, sertifikat seperti itu. Jadi tunggu 30 menit dulu Pak. Nanti setelah itu Bapak tidak ada keluhan dan sebagainya, baru kami akan coba kasih untuk semacam kayak rekomendasi surat begitu ya. Yang paling tidak itu sebagai info bahwa sudah vaksin yang pertama tahun berapa dan tidak ada gejala-gejala, dan seandainya ada gejala juga sudah diarahkan ke nomor HP mana kira-kira. Gitu. Jadi istilahnya tidak langsung begitu kemudian tidak ada layanannya, tetapi setelah itu tetap ada. Disediakan. Ya, seandainya ada sesuatu bisa kontak hubungi nomor ini. Dan itu kaitannya dengan dinas kesehatan ya. Oke. Jadi sudah dipersiapkan semua. Ya, sudah Pak, dipersiapkan. Oke nih Pak. Lalu yang berikutnya nih, sugesti apa yang dimiliki sebelum dan sesudah menerima vaksin? Apakah Bapak ada rasa apa gitu? Kalau saya karena memang dari sisi saya sendiri ya, karena saya siap ya. Siap, jadi ketika ada info ini, wah kebenaran nih. Jadi langsung ya. Tapi ada pengalaman teman saya juga nih. Ketika dikasih tahu,
kayaknya dia mungkin belum siap ya. Jadi ada perasaan gimana ya? Wah, ini kira-kira nanti sakit enggak? Kemudian kira-kira ada pengaruh, ada dampak enggak seperti itu. Sepertinya orang-orang yang menghadapi seperti ini biasanya karena dari sisi kondisi kesehatannya mungkin kurang fit ya. Ya, karena mungkin pernah ada sakit atau apa, kemudian pernah ada rasa-rasa seperti apa yang selama ini ada di dalam informasi-informasi di media sosial seperti yang itu. Belum tentu betul ya. Ya, jadi itu juga akan mempengaruhi ya. Iya sih, betul. Kalau dari saya sendiri sih nggak ada masalah. Artinya saya justru senang nih ada informasi istilahnya langsung 2-3 hari berikutnya vaksin sudah ditentukan jam sekian. Malah saya lebih awal dulu datangnya. Kan nomor 2 dari sekian orang. Waktu itu ada sekitar 150 sampai 200 orang lah. Dalam satu hari itu. Yang sama-sama itu. Tapi saya nomor 2. Nomor 2 ya. Itu langsung dapat ini Pak, berarti dapat nomor antrian 2 gitu. Iya, jadi saya waktu itu langsung datang, kemudian orang-orang kan belum pada datang. Iya. Saya pikir ya antrian yang meja yang pertama, kursi yang pertama aja. Supaya lebih awal. Iya, betul sih, betul. Yang penting saya siapkan ya KTP lah yang jelas. Iya. KTP sebagai warga di situ, kemudian wajib bawa Pak ya? Iya, KTP wajib bawa. Karena itu kan sebagai identitas kita. Oke. Karena KTP kan langsung linknya kan dengan nomor NIK kan? Iya, betul. Jadi NIK. KTP itu sangat bermanfaat untuk kita. Kalau ada sesuatu, paling tidak KTP lah. Kalau sesudahnya ini Pak, nggak ada maksudnya, habis divaksin ini gimana gitu, nggak ada juga ya? Iya, tidak ada ya. Saya waktu itu sebenarnya akan ada perjalanan cukup jauh ya. Iya. 1-2 minggu setelah itu saya akan ada perjalanan cukup jauh, tapi diingatkan kalau bisa jangan jalan-jalan dulu deh. Kalau bisa tunggu sampai 2 minggu, kemudian baru akan ada vaksin yang kedua, baru setelah itu Bapak juga mesti harus ada waktu istirahat. Kemudian setelah itu baru mungkin ada perjalanan yang sudah di-planning, tidak masalah. Artinya kan vaksin itu mungkin sudah berfungsi atau bagaimana ya, karena kan ini kan bertahap kan. Iya, betul. Vaksin pertama, kemudian vaksin kedua, dan antara vaksin pertama, vaksin kedua selama 2 minggu itu juga di saya ya, secara pribadi tidak ada masalah. Artinya ada efek samping tidak ada efek samping. Waktu menunggu selama 30 menit yang ditentukan oleh pihak mereka juga tidak ada masalah. Jadi artinya ya enjoy aja sih. Enjoy aja. Karena di beberapa orang yang saya tahu waktu itu, papa saya kan waktu itu juga sempat divaksin toh Pak. Ya. Itu ada orang yang pingsan waktu divaksin. Akhirnya orang-orang yang di belakangnya itu takut. Padahal dia pingsan bukan gara-gara vaksin, karena dia takut disuntik. Ya, gitu. Betul. Waktu itu setelah beberapa orang ya kan masuk di tim kalau nggak salah pemadam kebakaran waktu itu. Wah, badannya kekar nih. Kemudian pas divaksin dia juga teriak gitu, takut jarum. Wah, takut jarum. Malah diketawa sama teman-teman. Habis itu langsung ditolong. Iya, makanya itu kondisi-kondisi yang seperti itu kan kita juga kadang-kadang nggak tahu ya, mungkin karena pengaruh berita juga, kemudian pengaruh-pengaruh yang lain, akhirnya mungkin daya tahan kita juga pada saat itu mengalami turun. Iya, ada beberapa teman juga yang saat itu bersama-sama, ini vaksin kedua ya. Iya, vaksin kedua. Jadi pas vaksin kedua kebetulan sama juga dengan saya, tapi dia beberapa nomor sebelum saya lah. Nah, dia sempat ditunda dulu karena tensinya naik. Oh, tensinya naik. Karena tensi naik, dia bilang tunggu dulu Pak. Istirahat aja dulu, nanti bisa vaksinnya setelah ada istirahat. Dan setelah ada istirahat setengah jam kali lebih ya, seperti itu. Kemudian turun. Jadi memang waktu itu waktu masuk juga diingatkan kalau bisa istirahat aja dulu, maksudnya tidak langsung. Iya, betul. Istirahat paling tidak beberapa menit supaya menenangkan diri, mungkin seperti itu ya. Iya. Karena memang kalau nggak tenang tensinya cenderung naik. Cenderung naik. Itu mama saya cerita juga seperti itu. Iya. Jadi karena takut disuntik juga, akhirnya tensinya naik. Iya. Tapi suruh kan tenang, pengaruh ya. Turun. Iya, betul. Jadi kan fluktuatif lah, naik turun. Dan selama 2 kali saya juga nggak ada masalah. Memang tensi agak naik, tidak seperti yang semula. Tapi kan nggak masalah. Bapak tetap bisa ngikutin. Naik tapi tidak sesuai dengan inilah, masih aman. Masih aman begitu. Taraf aman. Oke. Tapi nggak ada side effect sama sekali Pak ya, efek sampingnya? Ya, sejauh ini tidak ada ya.
ngantuk atau ya, lapar. Cuma akhir-akhir ini saya memang suka makan ini. Oh, malah suka Apakah makan. itu pengaruh atau bukan? Kalau Tapi saya, kan waktunya sudah lama ini. Iya, makanya itu cukup Pak. lama. Kalau ini ya, malah suka makan ya, tapi Iya. belum tahu ya, belum Ya, tentu belum tahu ya Pak apakah ya. itu efek Ya. atau apa. Tapi malah bagus Pak. Ya, jadi tambah bobek. Iya, bobot, makin bobot. Kalau dari cerita teman-teman juga, ada teman yang sudah divaksin dan sama orang tua saya juga yang sudah divaksin, katanya ngantuk. Oh, gitu, iya. ada yang ngantuk. Ada yang bilang gitu. Ya, ya. Ada ya teman-teman Ada yang pusing. Kebetulan di kantor juga di sini ada beberapa yang ikut ya. Ketika kita sempat ada ngobrol-ngobrol, kayaknya kok pembawaan saya jadi ngantuk nih. Iya, Tetapi iya, sejauh iya. ini saya Nggak ada ya malahan Pak Oti. Ya. Wah, oke. Ya, mungkin juga itu ya pengaruh dari ini juga ya, kondisi tubuh kita. Iya, betul. Ya. Betul, Pak. Betul. Kalau dibilang ini kan hati gembira adalah obat. Ya, itu sudah. Kalau sudah bilang hati gembira adalah obat, memang ya bagaimanapun ketika kita menerima sesuatu, kita terima dengan ada sukacita ya. Iya, betul. Karena sebelumnya saya tunggu-tunggu kapan ini, kalau bisa saya yang pertama deh. Saya tunggu-tunggu waktu itu, baru tim kedokteran dulu atau tim medis dulu. Ya, setelah itu baru garis depan. Setelah itu baru tim yang layanan publik. Layanan publik di kalangan rohaniawan. Kemudian kalangan juga orang-orang yang bergerak secara langsung melayani, kayak waktu itu memang sama-sama dan tim pemadam kebakaran, kemudian dari tim yang kaitannya dengan menolong orang, banyak orang lah seperti itu. Jadi saya pikir wah bagus juga lah. Saya siap kalau gitu. Nah, kesiapan itu membuat kita kayaknya tidak menerima itu sebagai sesuatu yang menjadi beban. Iya, betul. Ya kan? Betul. Kalau itu menjadi suatu beban, otomatis juga berpengaruh. Ya. Berpengaruh dalam diri kita. Iya, betul. Gitu. Kadang kan kalau misalkan cuman berangkat dari pikiran kan, Pak. Berangkat dari semua berangkat dari pikiran, kita memikirkannya negatif ya, nanti jatuhnya akhirnya sugesti negatif itu masuk terus. Betul. Iya sih, Pak. Betul. Memang harusnya seperti itu. Ya, waktu itu memang ada seorang rohaniawan juga yang dari salah satu gereja ya. Jadi, wah, saya paling takut Pak kalau sudah lihat jarum. Tapi ini terpaksa. Akhirnya memang tensinya tinggi. Oh, gitu. Tensi tinggi dan dia harus istirahat. Istirahat dulu maksudnya. Istirahat dulu. Dan ada satu juga yang sama-sama dengan tim kami, setelah dia kasih cek, ternyata ada penyakit bawaan dan itu ada suratnya. Oh, gitu. Jadi kalau bisa Bapak jangan ikut dulu. Ya, artinya kita harus jujur juga sih. Oh iya, betul. Kalau kita jujur melakukan sesuatu dengan benar lah istilahnya sesuai dengan protokol yang ada, ya kita nggak ada masalah. Tapi kalau kita kemudian kita nggak jujur, kemudian nanti terjadi efek sesuatu, dan sebagainya, itu bisa aja terjadi. Iya sih, betul. Karena memang udah ketentuannya kalau ada penyakit seperti itu nggak boleh. Apalagi ini sudah bawa surat keterangan kan. Oh iya. Semakin meyakinkan. Jadi tidak. Ya malah nggak ini ya, lebih baik jangan dulu. Iya, betul. Nah, ini ngomongin soal vaksin tadi, itu kan vaksin dalam hal fisik Pak ya, jasmani lah ya. Nah, ini kita mau ngomong lebih jauh nih Pak Roti. Kebetulan Pak Oti ini juga seorang sarjana teologi ya. Kita ngomong lebih jauh soal vaksin dalam hal rohani. Dengan kita ngomong lebih dalam lagi nih. Kalau ngomongin vaksin rohani itu pastinya ini Pak ya, selain tubuh kita secara jasmani butuh divaksin, mulai dari bayi, pasti kan kita sudah divaksin ya Pak. Dan dalam kehidupan sehari-hari pun, dalam kehidupan rohani kita juga harus divaksin. Nah, menurut Pak Oti ini, vaksin seperti apa yang dibutuhkan sama rohani? Oke. Jadi ini gimana? Saya harus jawab langsung atau langsung aja, Pak? Masih ada kesempatan untuk bicara? Langsung aja, enggak apa-apa. Ya, memang begini, ini kan kondisi tubuh kita ini kan menghadapi kenyataan yang ada di sekitar kiri kanan itu kan pasti ada virus kan. Iya. Virus yang membuat kita akhirnya menjadi sakit. Iya. Ya, kayak flu ini kan virus COVID itu kan juga kan membuat kita yang tidak memiliki kekebalan. Ya, artinya belum ya. Belum. Kalau adanya ini kan sebenarnya kan belum ada kekebalan di situ kan, sehingga kita bisa terkena. Iya.
apalagi kalau kondisi misalnya dalam tubuh kita tidak siap, itu kan berarti kan kita bisa istilahnya ya bisa parah lah. Oke. Nah, kondisi parah itu yang membuat akhirnya kita ya mungkin kita bisa mengalami hal yang kurang baik, mengalami sampai pada kematian kan? Ya, betul, ya kan? Betul. Nah, dalam hal rohani juga kita lihat bahwa berbicara tentang vaksin, ya boleh dikatakan vaksin itu kan sebenarnya tujuannya untuk mencegah ya. Mencegah ya. Iya. Mencegah berarti ada benteng. Iya, betul, ya ada kan? benteng. Ketika kita sudah punya vaksin, istilahnya sudah divaksin, otomatis kan kita sudah ada benteng yang di sana. Artinya kita kan sudah ditanam istilahnya virus di sana kan? Iya. Virus yang bisa menolak gitulah. Oke. Karena sama-sama kan istilahnya. Iya. Nah, kalau kita istilahnya sudah punya benteng, berarti kan memungkinkan kita bisa hidup aman. Iya. Ya kan? Walaupun kita juga dalam kenyataannya hidup tetap menghadapi masalah, menghadapi tantangan. Betul. Kalau sudah mengalami hidup yang aman kan berarti kan kita sudah tidak lagi berpikir sesuatu yang membuat kita akhirnya hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam boleh dikatakan hidup dalam ketidakpastian, hidup yang tidak ada harapan. Nah, tetapi kita memiliki keyakinan kepastian. Nah, secara rohani kita juga meyakini bahwa di dalam bagian tertentu dalam Alkitab juga menyebutkan tentang bagaimana kita memiliki perlindungan, yaitu iman, perisai iman. Perisai iman. Nah, Oke. Iman kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita sudah memiliki perisai, berarti kita sudah perisai iman kepada Yesus Kristus, berarti kita sudah memiliki kepastian, keyakinan bahwa kita akan menjalani kehidupan ini dengan penuh harapan, dengan penuh keyakinan bahwa kita akan mampu. Oke. Ya. Betul. Begitu, Mas. Oke, jadi memang sangat dibutuhkan dan salah satu elemen penting juga yang nggak bisa terlewat dari kehidupan kita, Pak. Selain vaksin jasmani, kita juga butuh vaksin rohani. Ya. Oke, nah kita sudah membahas sedikit nih soal vaksin rohani, tapi tentunya kita akan bahas lebih panjang di segmen yang kedua ya. Jadi buat kalian, thank you yang sudah join lewat website dan juga lewat aplikasi. Jangan kemana-mana karena saya, Bias Paris dan Pak Oti akan kembali setelah satu lagu berikut ini.